kami mohonkan kepada Bapak Al-Ustadz Rizal untuk dapat memberikan tausiahnya. Kepada Bapak kami persilakan. Itu aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala sakinatul mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ar-rahman rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi khatamul anbiyal mursalin. Amma ba'd. Segala puji milik Allah yang menggenggam semesta alam. Tidak ada hak bagi makhluk untuk mendapatkan pujian. Mun sakabeung urang sok hayang dipuji kaituna hirup pujian. Karena Allah yang berhak menerima pujian, maka pantas untuk kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan, dari zaman yang tidak mengenal dengan ketauhidan, sehingga kita mengenal Allahu Ahad, Allah itu Esa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang saya hormati para alim ulama, Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Mustafa, Al-Ustadz Abdul Qadir Jailani. Yang saya hormati para umarah, para pimpinan di wilayah setempat. Alhamdulillah pada hari ini, malam ini hadir dari pemerintahan Desa Cincin yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Desa, karena Bapak Kades berhalangan hadir, ada acara di tempat yang lain. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, sahabat saya, satu rating Mbak, satu SD, Bapak Yono. Kalau panggilan dulu itu Onoy Mbak, nama aslinya Yono, dipanggil Onoy. Kata-kata keneh. Yang didampingi oleh reng-rengan pengurus RT dari RT 1 sampai dengan RT 8. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah momen yang terbaik untuk kita. Yang pertama, tasyakur binikmah atas serah terimanya sarana ibadah di komplek Prima Merta, yaitu Masjid Asy-Syifa. Yang kedua adalah memperingati mieling karena kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta yang ke-77. Pertanyaannya, rek dikumahakeun ieu masjid, rek dikumahakeun ieu bangsa. Kalau tadi Pak RW rada curhat sakedik, senang masih kena dijajah orang tadi imah teh. Berarti ya penjajah di imah. Tapi kalau warga Amerta ini sudah merdeka Pak ya, alhamdulillah ya. Pak Yusril udah merdeka ya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, ada dua bahasan yang mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk kita semuanya. Yang pertama adalah bahasan bagaimana sejarah Indonesia merdeka
bagaimana mengisi kemerdekaan yang berkaitan tentunya dengan masjid. Indonesia atau Nusantara dulu pusat pemerintahannya yaitu Kekhilafahan Turki Utsmani, Pak. Nusantara itu terdiri dari kerajaan-kerajaan Islam. Pokoknya saya mulai tadi pulang, saya nggak kembali. Maka ketika ditanya apa agama yang pertama kali masuk ke Indonesia, adalah agama Islam. Namun seringkali kita terkecoh dengan Tadi saya udah pokoknya bereskan semua. Saya mau besok mau khusus. penyelewengan sejarah. Karena di Nusantara ini adalah agama yang pertama adalah agama Islam. Maka para penjajah ada 3 tujuan datang ke Indonesia. Yang pertama adalah God, Tuhan. Misi Tuhan ini yang dibawa oleh penjajah. Artinya karena tahu bahwa bangsa Nusantara ini, bangsa Indonesia ini berkeyakinan Tuhan adalah Allahu Ahad, maka pertama kali yang dibawa misinya adalah God. Yang kedua adalah gold, emas. Siapa yang tidak tahu kekayaan bangsa Indonesia, Pak? Benghar, Pak. Negara yang berada di garis tengah garis khatulistiwa. Semua potensi sumber daya alam yang begitu besar dikeruk, Pak. Mulai dari kekayaan bumi, kekayaan laut, rempah-rempah. Bahkan ada spekulasi ahli sejarah yang disebutkan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini adalah miniaturnya di Nusantara. Maka ketika saya ditanya, Tad, bangga nggak jadi menjadi warga negara bangsa Indonesia? Wallahi saya sangat bangga, Pak. Dan saya ingin meninggal di bangsa ini, di tanah kelahiran saya ini. Karena Allah menciptakan bangsa Indonesia dengan ciptaan yang sangat sempurna, Pak. Kenapa? Karena Nusantara semua penghuninya bertauhidkan Allah. Kemudian tujuan yang ketiga para penjajah adalah glory, kekuasaan wilayah, Pak. Jadi ada 3G, Pak. God, gold, kemudian glory. Siapa yang pertama datang di tahun 1602? POC, Pak. POC ini adalah perkumpulan para pengusaha Hindia Belanda yang mereka paham bahwa potensi di Nusantara tidak akan habis selama-lamanya. Kalau di negara lain ada prediksi sekian tahun, Pak, Indonesia mau beak, Pak. Yang sekarang diperebutkan sahamnya di DPR, liang emas anu sakitu badagna itu sesa, Pak. Bapak tahu kopi terbaik sedunia dari mana, Pak? Pak? Ya Araya ya teh. Siganu tuluh gitu mah. Ari membacakan atau menceritakan sejarah kemerdekaan mah kudu rada ngagorowok gitu. Dari Indonesia, Pak. Tepatnya di mana, Pak? Indonesia ini banyak wilayah penghasil kopi. Ini yang menjadi tujuan mereka, Pak. Rempah-rempah diambil, dikeruk semuanya, Pak. Dan POC datang dengan misi yang 3 tadi. Dan dia melancarkan manuver politik adu domba yang sampai saat ini saya meyakini bahwa itu menjadi warisan para penjajah POC. Apa itu, Pak? Politik apa, Pak?
Domba lain hayam. Divide et impera. Inilah strategi metode untuk menghancurkan Nusantara pada saat kerajaan-kerajaan Islam yang sangat kuat, namun dengan politik adu domba hancur, Pak. Saya singkat aja, Pak ya. Maka untuk melawan strategi 3G tadi dengan politik adu domba, maka hadirlah, Pak, di tahun 1900-an ada yang namanya Serikat Dagang Islam. Betul, Pak ya? Ketika saya baca sejarah, ternyata tidak ada sejarah yang baru, Pak. Sejarah itu terus terulang, Pak. Seperti berputarnya bumi ini. Yang baru adalah siapa objek dan subjeknya, siapa pelaku dan korbannya, Pak. Kita ini sebagai subjek atau objek, Pak, dalam sejarah, tinggal itu aja. Maka umat muslim dengan para ulama berkumpul mengadakan perundingan Batul Masail, membahas tentang masalah-masalah yang terjadi pada waktu itu. Maka terbentuklah Serikat Dagang Islam dengan strategi perdagangan dengan tujuan mengembalikan keutuhan persatuan. Pak, Mapali kulon, rawasnya beri ngudutnya. Allahu Akbar, Pak. Ustadz Evi. Maka sampailah, Pak, sampailah pada masa-masa kita ingin melepas dari penjajahan. Bapak tahu siapa yang merumuskan proklamasi, Pak? Itu di sebulan sebelum Agustus, Pak. Itu ada perumusan undang-undang, perumusan poin-poin pasal dari Pancasila yang disebut dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Bapak tahu apa pasal pertama, Pak? Sila pertama apa, Pak? Sila pertama adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kedua, ketiga, dan sampai kelima sama. Siapa yang merumuskan? Para ulama, Pak. Pada saat dirumuskan itu, siapa yang berkorban? Getihna para santri, nyawana para ulama untuk merebut kemerdekaan ini, Pak. Maka ketika ada orang yang saat ini mati-matian untuk melarang mengibarkan bendera merah putih, dulu para ulama sampai mati bukan hanya mati-matian, Pak, untuk mengibarkan bendera merah putih. Bendera ini pun, Pak, sejarahnya ini panjang, Pak, warna merah putih. Para ulama berkumpul, Pak, atas undangan Habib Hussein bin Abu Bakar, mengundang semua para ulama. Apa kira-kira yang bisa menyatukan kekokohan persatuan, tidak lagi terpecah belah? Ada yang mengusulkan dengan menggunakan bendera, karena Rasul pun memakai bendera. Maka muncullah merah dan putih sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW pernah diangkat oleh Allah ke atas langit, kemudian diperlihatkan bumi sebelah barat dan sebelah timur berwarna dengan merah dan putih. Itu pada dasarnya, Pak. Jadi kade, Pak, getih para santri, nyawana para ulama nunga jadikan merah putih sebagai pemersatu bangsa kita. Belum lagi pahlawan-pahlawan nasional, Pak. Ada Bung Tomo, pahlawan apa, Pak? Bung Tomo. Surabaya, ada yang orang Surabaya dari sini, Pak? Siapa sing Surabaya? Ada Surabaya?
Hadir. Si Mas Hari siap itu. Boleh. Bung Tomo sampai dia mengatakan, jika seandainya tidak ada kalimat takbir, entah dengan kalimat apa saya membakar semangat para pejuang. Bayangkan, Bung Tomo ahli ibadah, Pak, taat dalam beribadah, belajar agamanya di Mekah, wafat di Mekah, Pak. Siapa lagi pahlawan? Imam Bonjol, Cut Nyadin. Siapa lagi pahlawan? Mohon maaf dengan segala hormat, bukan berarti menafikan perjuangan saudara-saudara kita yang non-muslim. Namun pada saat itu 90% para ulama, para pejuang adalah muslim. Maka yang paling berhak, Pak, yang bahkan kalau menurut saya kudu, mesti dan wajib mempunyai jiwa nasionalisme, mempunyai patriotisme dalam hati adalah umat Islam. Jangan sampai ada rencana merubah Pancasila, Pak. Kenapa harus dirubah? Kenapa harus dirubah? Ulama-ulama yang berjuang untuk merumuskan Pancasila ini dengan dasar, dengan landasan Al-Quran. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ini tagut, musyrik. Maka saya selalu berusaha dan berdoa agar supaya semoga Piagam Jakarta ini bisa diterapkan di bangsa ini, Pak. Hanya di sila pertama saja yang beda. Piagam Jakarta ini duplikasi dari Piagam Madinah, Pak. Dulu ketika Rasulullah sampai di Madinah, yang ada di sana bukan hanya Muslim, Pak. Ada Yahudi, ada Kristen Ortodok di sana. Belum kabilah-kabilah. Maka Rasulullah membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Masya Allah, Pak, Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah itu mengakomodir semua kabilah, semua suku, semua agama. Maka ketika ada orang yang mengatakan anak muslim qabla kulli syai', saya muslim sebelum perkara itu terjadi, namun ketika berbeda pendapat dia menjadi hakim, menurut saya itu bukan muslim kulli syai'. Orang semakin paham tentang agama, Pak, semakin dia memuliakan saudaranya tanpa melihat siapa dia, agamanya apa, warna kulitnya apa, sukunya apa. Bahkan kata Rasulullah, siapa saja yang memerangi kafir zimmi sama saja dengan menyakiti diriku. Barang siapa yang menyakiti diriku sama saja dengan menyakiti Allah. Maka kalau ada saudara-saudara kita yang non muslim, ini bagian dari tubuh kita, Pak. Selama mereka zimmi, baik secara sosial. Urusan agama jangan dipaksa. La ikraha fid-din. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Kita nggak boleh, Pak, mengancam, memaksa seseorang untuk menganut agama kita. Nggak boleh. Para ulama inilah, Pak, yang menjadikan bangsa ini merdeka dari para penjajah. Apakah penjajah itu pergi begitu saja? Tidak. Pada saat proklamasi dikumandangkan tahun 1945, maka di tahun 46 Portugis datang lagi. Belanda berusaha masuk lagi. Belum lagi Indonesia ini diserang dengan para penjajah lokal, Pak. Pemberontakan terjadi. Ketika saya baca dari awal sejarah bagaimana Islam menguasai Nusantara sehingga datang itu POC dengan misi perdagangan 3G tadi, kemudian sampai saat ini cinekna, Pak, kita masih dijajah dari penjajahan lokal.
kita baru bisa mengusir penjajah, tapi penjajahannya masih berada. Bapak udah merdeka, Pak, dari penjajah. Bapak sebagai suami hati-hati, Pak, jangan sampai jadi penjajah di rumah sendiri. Pamajikan tekaup diuk dijajah ku Bapak. Aya nu kitu aya. Aya. Loba. Loba. Saha eta? Di mana? Aku, ayo. Penjajah. Bu, cari suami yang mandiri. Tara di mandian. Pamajikan tekaup nyase curugna teh. Cing senapang nyiarkeun kopi. Cing pang naheurkeun cai. Cing pang ngagorengkeun sangu terus cing. Berapa banyak suami yang menjajah istrinya? Kalau tadi kan Pak RW merasa dijajah. Dan berapa banyak pula ibu-ibu yang menjajah suami sendiri, Ibu? Lagi di mana? Acara apa? Sama siapa aja? Video call dong. Ada yang kayak gitu, Bu? Ibu ayah nu gitu, Bu. Nah, nu ngejawabnya si Bapak. Korban. Terjajah, Bapak. Para penjajah dari luar Nusantara keluar, Pak. Kita dihadang, kita diserang dengan para penjajah lokal. Bagaimana komunis menjajah kita. Sampai saat ini, mohon maaf Pak, alhamdulillah saya aktif di sosial dan politik serta budaya. Saya punya database yang insya Allah valid. Kabupaten Bandung Barat adalah sarang terbesar di wilayah selatan sebagai basis komunis. Kalau di Kabupaten Bandung ini wilayah Pangalengan, Kertasari, sedikit ke sana ke Ranca Bali. Komunis sekarang menyusun kekuatan, karena jangan dianggap bahwa komunis sudah tidak ada, tapi ajarannya masih besar, Pak. Dia berkoloni dengan Syiah. Bapak tahu Syiah, Pak? Saya sedikit cerita, Pak. Suatu saat saya mengadakan tablik akbar. Judulnya adalah Bahaya Syiah Terhadap Akidah. Selang beberapa hari saya mendapatkan teror, Pak. Setiap saya ngaji, saya selalu dipepet kendaraan yang saya nggak kenal. Sampai saya antisipasi, saya ada rekan-rekan dari sebuah paguron waktu itu untuk mendamping saya. Dari henteu teh gesieun Pak di koroyok pelobaan, Pak. Aisyah urang mah masih kautup lah. Selang beberapa hari kemudian saya ada undangan, Pak, agar hadir ke sebuah tempat. Dan tempatnya dekat, Pak. Di perumahan lagi. Waktu itu Blok G, Pak. Perumahan tetangga. Surat pertama masuk ke saya tidak gubris. Surat kedua itu langsung diberikan oleh ustadznya. Berdebat dengan saya dan dia terang-terangan pasien. Ustadz, maaf, anak saya Syiah. 7 bulan saya pertukaran pelajar Indonesia Iran dan saya Syiah. Berebet ngejelaskan Syiah. Saya bilang gini, jika Anda Syiah, maka saya yang paling Syiah. Saya cinta Ali bin Abi Thalib, saya cinta Abu Bakar Siddiq, saya cinta Umar bin Khattab, saya cinta Utsman bin Affan, saya cinta sahabat-sahabat Rasulullah. Tidak mengkafirkan. 3 hari setelah itu ada yang ngetrap rumah malam-malam, Pak. Preman 3 orang. Ini saya baru cerita di sini, Pak. Wallahi. Rekan-rekan saya yang ada di RW 17, RW 10 nggak tahu bagaimana perjuangan saya.
Akhirnya dengan ancaman preman tadi saya dibawa, Pak. Dibawa ke sebuah tempat, kemudian di sana sudah banyak orang dan ngerinya, Pak, mereka masih menggunakan seragam PNS kabupaten dan kota. Apakah sengaja atau nggak tahu lah, ting teka burung ganti. Dia mendebat saya, Pak. Al-Quran cetakan Depak dibalang Pak. Jas, nukil patut dipakai. Lain iya Al-Quran orang Mushaf Fatimah yang tidak ada konspirasi politik dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib. Lalu saya tanya, kalau memang saya harus ganti Al-Quran dari Mushaf Utsmani ke Mushaf Fatimah, mana Mushaf Fatimah? Mau dibikin? Ayo waktunya. Kenaon make dalil Abu Hurairah. An Nabi Hurairah, cek Abu Hurairah. Luar biasa, Pak. Semalaman saya nggak bisa pulang, saya ditahan. Jam 3 subuh akhirnya saya kelar dan alhamdulillah, singkat cerita, saya menang dalam perdebatan. Tapi tidak cukup sampai di sana, sampai ada orang yang datang ke rumah saya bawa uang 100 juta, wanita semester 4 di Unpad, 100 juta untuk modal usaha, wanita untuk mut'ah. Bapak tahu mut'ah, Pak? Hoyong dalam unsegeta halal ngusti kamar ya abdi, Pak. Saya ditawari uang 100 juta, Pak. Wallahi. Maka ketika kita mengumandangkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, itulah tantangannya, Pak. Belum lagi saya ditawari di Pangalengan sebagai ustadz dari Syiah, gaji 7 juta per bulan, fasilitas mobil, tericokot, Pak, kajian lempang, Pak. Nah yang anehnya, Pak, saya difitnah sebagai Syiah, Pak. Padahal gaya dakwah saya kia. Karena saya memahami ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah, Rasul tidak menjadi eksklusif, Pak. Rasul bergaul dengan pezina, Pak. Rasul bergaul dengan ahli maksiat. Karena taubat tidak akan terasa manisnya oleh ahli maksiat jika pemuka agama eksklusif, hanya diam di satu masjid, hanya berada di satu tempat saja. Mantap Bapak lamun ningali abdi di pos, Pak. Bapak taroskeun mereka preman-preman di soreang di dia, Pak. Di rumah sakit aya preman ngaranna si Donat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Aya naon? Aduh, abdi teh bade ngiring icalan. Icalan naon, Mang? Icalan ieu obat. Alus, ribut jeung saya. Tinggal mirasnya. Kajian Pak Aep lah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya terih abdi, Pak. Terih abdi, getih abdi, terih masumi. Terakhir almarhum pun paman itu beberapa kali masuk penjara karena dakwah. Saya beberapa kali dipanggil Polres dan lain sebagainya karena dakwah. Karena saya meyakini bahwa menjadi dai itu bukan urusan perut, Pak. Saurpun guru, jang lamun hirup dina dakwah, geus pabelit jeung urusan pejit, tinggalkeun dakwah, Pak. Lamun setia mah abdi teu diuruk ku pun guru model kitu, Pak. Beunghar, Pak. Lantaran naon? Pikumahaeun para ulama kapungkur anu ngorbankeun nyawa keur nyepeng deleg kana kemerdekaan jeung katauhidan. Lamun setia mah ku urang di kotoran lantaran urusan pejit. Saya pernah ngisi, Pak, punten, Pak. Ngisi pengajian PSK, Pak Ustadz. Yang di ujung sebelah wetan sana, Bapak kalau arah ke Banjaran suka ada yang nongkrong-nongkrong yang tidak karuan. Saya pernah ngisi di sana, Pak. Kabayang tuh, Pak. Orang yang maksiat
tidak pernah mengenal kata taubat yang disampaikan oleh para dai, rek iraha taubat aremok Pak. Pak Ep resep sih karena yang ngobrolin aja nih. Aremok Pak. Saya tanya, cek kumaha usaha teh lancar laris? Alhamdulillah Ustad aya we hiji-hijieun mah. Ngeureuy ye. Alhamdulillah. Sora pikir cek. Ece kudu boga target. Lamun ece teu boga target, ece bisi sigah buah nu buruk tuluy murah. Lamun teh mah ece enak umur 35 tahun rek nepikeun ka iraha tah sok 40 tahun. Sebab 40 tahun ece cantang tu payu hanas dangdan bebeakan katirisan kabulusan beri jeung eueuh nu meuli sok 40 tahun. Jangan memponis Pak. Mereka salah tapi lihat kronologis kesalahannya seperti apa. Suka dinya pada Allah. Alhamdulillah mata lamun aya rezeki datang ka itu mawa nasi bol. Ce, taruang heula. Ustaz ka dia. Kita ini nggak bisa Pak mancing di kolam ikan. Jujur aja saya tidak terlalu sering ngaji di masjid Pak. Ini yang saya maksud Pak. Ketika kita membaca sejarah kemerdekaan, peranan para santri, peranan para ulama yang tidak pernah menginginkan menjadi pahlawan di hadapan manusia, tapi pahlawan di hadapan Allah. Lalu kita akan mengkhianati mereka, mengkhianati perjuangan para ulama. Maka abdi pepeje KRW, oh mat enak geus mulai abring-abringan. Nah, ngabring kalau murid Pak. Apa itu namanya Pak? Lupa tadi. Hah? Arak-arakan naon sih? Apa namanya Pak? Yang ngabring dengan beberapa kostum Pak. Karnaval. Bring tiwetan ka kulon, ti kolon ka wetan, ti kidul ka kaler, ti kaler ka kidul. Ngurili. Karnaval dengan berbagai kostum. Celengkeung aya celetuk koe naon bahasana naon lah. Ada orang laki-laki yang berpenampilan wanita dandan sigah awewe Pak, make wedak, make lipan seti, make rok pono, berjeg bitis buluan, tegeleuyeungan ditaros ku abdi jang dinararaga naon nu jang teh? Oh atuh Pak Ustad mi eling kemerdekaan bagong sia. Tiraha perjuangan Indonesia diperjuangkan kepada bencong Pak. Tapi ketika sudah mengkhianati sejarah, mohon maaf Pak. Dosa besar ketika kita mengkhianati perjuangan para ulama. Maka lamun di dia di Amerika aya ramean, kermi eling kemerdekaan, banyak filosofi yang tersimpan. Tapi tolong jangan menghadirkan laknat Allah. Main bola make daster aya nu kitu tah tahun kamari mah aya keneh teh di RW 17 sing piraku tahun ayeuna. Maka wajar Pak, baldatun thayyibatun, bangsa Indonesia yang berada di garis katulistiwa yang sangat indah Allah ciptakan dengan sempurna, banyak kejadian bencana, banyak kerusuhan, banyak pengkhianatan, banyak pemberontakan. Kenapa? Karena mengundang laknat Allah. Walau kana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatan minas samai wal ard. Lamun segmah jika seandainya penghuni bumi, penghuni negeri, sebuah kampung, sebuah desa, sebuah keluarga iman dan takwa, ibu taat kacaroge, taat kacaroge lain pedah caroge kasep, sabab lamun si bapa ditaat ti ku bab ku ibu kulantaran kasepna luntur eta kataatan. Resep cenah Ustad kasih bapa teh kumisna ipis
siga hileud bulu dalamun antara teh meuni ateus nanti retek pada teh 3 poe pan eta teh karasa keneh aya laguna gitu teh aya mah ayanya resep kasih bapak teh Pak Ustaz cenah gajihna gede usahana getol resep kasih bapak teh matak abdi manurut we ka caroge teh ka salaki teh warisan loba. Jika seandainya ketaatan ibu hanya berdasarkan fisik ketampanan, hanya berdasarkan harta dunia, tidak akan selamanya, Pak. Isuk pagi itu bakal hianat dulu. Si bapak kasep kamari ayeuna tinggali. Kumisna enak model kumaha. Nu asana sigah hileud bulu. Sigah lele murudul, Pak. Kumis murudul, buuk murudul. Nya daki murudul, huntu murudul, nu kitu disebut kasep, sepak kuda. Lamun setema harta, nah harta akan habis, Pak. Dimakan, kena musibah dicuri, kena musibah ditipu dan sebagainya. Maka ketika ibu taat dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, barokah di rumah itu. Imah teh moal aya puring-puringkak lah gitu. Cenah Ustaz ieu mah bumi teh tiis na kana usaha teh. Waduh Bu. Iman dan takwa kita yang kurang. Trojol ke sana nu kerame teh Pak. Udin. Mang Udin. Jeung saya teh sih. Merah. Pesulap merah. Iya, Udin. Saya dulu di Jakarta Pak, di daerah Cikini. Nih, Bang Jul pasti tahu Pak. Daerah Cikini saya kerja sebagai waiter di salah satu restoran Arab Pak. Namanya Al Jazeera Cafe and Resto. Sapa boy ngomong bahasa Arab, interview pakai bahasa Arab. Jadi saya mah apal Arab kumaha. Musim haji imahnya ditinggalkan Pak, disewa-sewakan ke jamaah haji maranehna maka dari ke Indonesia kamana Jannatul Abyad Jannatul Hejo teh naon Pak hilap teh Ahdar Jannatul Ahdar kamana eta teh ka puncak disebut teh Bunsak Jannatul Ahdar ulina kamana ka Jakarta sakali mau awewe lain hiji 2 apa 4 5 ngeri Pak. Selain itu saya juga aktif di teater. Aya tukang sulap, aya tukang seni peran dan sebagainya. Jadi praktek-praktek perdukunan betul itu adalah penipuan. Sampai sekarang masih saja banyak orang yang tertipu gitu. Itu bukankah itu penjajahan keyakinan? Itu penjajahan loh. Maka Bapak lamun hoyong bumi genah merenah tumaninah, ada rumah yang luas tapi terasa sempit Pak ya. Bapak tahu kalimat baiti jannati yang disebutkan oleh Rasulullah itu adalah sebagai pujian kepada istrinya yaitu Siti Aisyah. Dari mana? Rumah sepetak samping masjid, kasurna ge lain kasur spring bed merek presiden Pak, pelepah anyaman, pelepah kurma, daun kurma. Sekarang di Amerika betul kata Pak RW, ini luar biasa Pak. Mobil yang tadi. Tapi apakah rumah ini menjadi berkah nggak? Sering dibacain Quran nggak Pak rumahnya? Sering dipakai sholat nggak Pak rumahnya? Bapak terakhir sholat berjamaah dengan anak istri di rumah kapan Pak? Ayo pelabah usaha tiisen nyalahkan imah Bapak. Kenapa nggak menyalahkan diri kita sendiri? Maka Pak, oh ya sebelum saya lanjut, katanya ada mau jeda nih. Mana Pak DKM Pak Haji? Iya, ini ada jeda Pak. Jadi saya barusan tentang kemerdekaan, bagaimana mengisi kemerdekaan. Saya punya 4 rumus, 4 pilar untuk mengisi kemerdekaan, baik di rumah, di lingkungan, untuk negara juga. Sebelum saya lanjut, ada jeda door prize katanya. Yang kedua adalah bil ilmil ulama, dengan
ilmunya para ulama, Pak. Kalau ada orang yang menghinakan ulama, wallahi Pak, dosa Pak. Gak ada. Di sini ada Ustadz, Ada 8. Bapak Mustafa, Ustadz Abdul Qadir Al-Jailani. Ini adalah bil alimil ulama. Maka lamun ngamplopan ka Ustadz, ulah leutik. Kada ieu mah ngabejaan ieu mah ya. Bapak ngasih amplop ke Ustadz, tong cicinta, tong leutik, dosa Pak. Amplopna sing badak, si nama sakit gitu kan. Iya Pak. Kebayang nggak kalau seandainya pilar ini tidak ada Pak? Bapak tahu Imam Haramain bagaimana? Itu punya rumah dinas, punya kendaraan dinas, punya ajudan, punya barisan pengamanan. Imam Haramain, maka ulama-ulama di sana tidak ada yang nyambi Pak. Pandi orang menyambi, Ustadz dagang batagor, Ustadz ngurus hayam, Ustadz ngarit kerdoma. Saya belum tentu nyambi, wah repot Pak. Maka tugas pemimpin di sini Pak, ketika ada para ulama, berikan kesejahteraan. Jangan pusingkan urusan ilmu dengan perutnya Pak. Karena kalau Ustadz sudah pabelit dengan urusan pejit, ini bahaya Pak. Mohon maaf, Ustadz ini harus, kiai ulama ini harus kita hormat Pak. Takriman wa ta'ziman, harus kita muliakan Pak. Jadi kalau Bapak punya rezeki, yang pertama Bapak kasih kabar itu para ulama. Ustadz, nyuhun ke nomor rekening gitu Pak. Lain ieu maka Ustadz lamun pas saya Bapak jeung Ibu, lamun urusan waris para saya keluarga, lamun urusan nu kasurupan, lamun urusan nu maot eta we Pak, beurang penting teh Ustadz. Da teu kaur hee satu Ustadz teh. Tara reureuh Ustadz. Taroskeun ka Pak RW abdi teh. Karek treup meus-meus pirining tah dieu sanajan nu pasea atuh. Tadi urusan waris uruskeun, kalau bah waris geus beres sugan nelpon ka sudah tara teh. Sugan Ustaz Pak, alhamdulillah ya tos beres waris tah. Ini pilar yang kedua Pak, bil alimil ulama. Pilar yang ketiga adalah bil malil agniya. Hartanya orang-orang kaya. Hartanya orang-orang kaya. Semakin banyak harta, hati-hati Pak. Sejarah mengatakan, sejarah mencatat banyak orang yang tergelincir dengan harta kekayaan. Bapak baheula sama pahit sama manis sebagai sacilaka jeung inung budak keur dina kayan sangsara, bere ku Allah kabeungharan gumede. Loba gaya jual hayam nyanung. Aya nu kitu? Aya Bu? Loba? Ada? Hati-hati Pak. Harta ini beban Pak. Maka dengan harta, usahakan bagaimana caranya menjadi pilar penegak kebenaran, penegak agama, penegak bangsa ini. Jadi kalau Bapak punya rezeki, bagaimana caranya supaya rezeki berkah? Masuk ke masjid, masuk ke para alim ulama. Yang keempat Pak, pilarnya adalah biddu'ail fuqara, doanya orang-orang fakir. Hati-hati Pak. Bapak ulah sagawayah ke orang-orang kafir. Kita ini tidak boleh Pak semena-mena berperilaku berucap terhadap orang-orang yang lemah secara ekonominya. Karena orang-orang yang kosong perutnya dekat dengan Allah Pak. Doana deheus Pak. Mata saur kolot kapungkur, saur sepuh abdi, jang hirup mah kudu kurut cileuh kentel pejit. Kurut cileuh kentel pejit. Ada yang tahu Pak? Bang Jul, mana Bang Jul? Tahu nggak kurut cileuh kentel pejit? Yang kemarin. Ente jawab, ane kasih hadiah. Mene ketehe. Kurut cileuh kentel, kurut cileuh tong loba sare, kentel pejit tong loba dahar. Kurut cileuh kurangan sare lobakeun salat, kentel pejit
kurangan kosongkeun beuteung ku cara puasa. Ibu, orang yang sedang terbangun di waktu orang tertidur, orang yang sedang lapar pada saat orang-orang kenyang, doanya ikhlas, doanya lebih dekat dengan Allah. Maka pilar yang keempat ini sangat luar biasa, Pak. Bidu'ail fuqara, doanya orang-orang fakir. Bapak kalau mau berkah datang ke fakir miskin, mereka-mereka yang sangat membutuhkan, sesuap nasi buat mereka adalah kebahagiaan. Apa yang dikatakan? Pak Haji, Bu Haji makasih banyak. Alhamdulillah, dengan kalimat ini sampai ke arsy-Nya Allah. Allah mengabulkan doa bukan karena kehebatan kita. Mungkin bisa jadi Pak, doa kita tidak dikabul sama Allah karena kesombongan dalam ibadah kita, kesombongan dalam harta kita, kesombongan ilmu kita. Kita sehat lahir batin, usaha lancar, anak soleh solehah, bukan karena doa kita dalam sholat, bisa jadi karena doa mereka yang kita tidak pernah minta dan tidak pernah tahu. Makanya jangan sombong. 4 pilar ini menjadi penegak agama, penegak sebuah bangsa. Insya Allah Pak, 4 pilar ini diterapkan di dalam keluarga, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 4 pilar ini ditegakkan di sebuah kampung, desa dan negara, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Insya Allah Prima Amerta menjadi miniatur bagaimana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya paham betul orang-orang yang berjuang di Amerta ini luar biasa. Tapi titip, setiap orang yang bersosial dengan orang lain, sebelum kita mengenal dengan orang lain, siapkan maaf beribu-ribu maaf, siapkan maklum beribu-ribu maklum, Pak. Karena tidak ada kesempurnaan dalam diri kita. Yang terakhir, saya mengutip sebuah tulisan. Selama kita hidup, kita ini masih dalam jajahan. Kapan kita merdeka? Pada saat kita masuk ke surganya Allah. Selama kita hidup, kita dijajah dengan hawa nafsu keinginan dunia, Pak. Selama kita masih hidup, kita dirongrong dengan jajahan dunia. Masuk ke alam barzah, kita pun dijajah dengan perkara-perkara yang akan dipertanyakan selama menunggu alam akhirat. Masuk ke alam akhirat, kita akan dijajah dengan amal kejelekan kita. Kapan kita merdeka? Pada saat Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatal mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb yang selalu ridho dan meridhai. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan menetaplah di surgaku, kata Allah. Ada hadis qudsi, Pak, yang ini sentilan buat kita. Man lam yashkur ala na'ami, barang siapa yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, nikmat kemerdekaan bangsa, nikmat kesehatan lahir dan batin, nikmat keluarga, nikmat bertetangga. Barang siapa yang tidak bersyukur atas segala nikmat, wa man lam yasbir ala balai, barang siapa yang tidak bersabar atas segala ujian-ujian dalam hidup, wa man lam yarda ala qada'i, barang siapa yang tidak menerima takdir ketentuan dari Allah. Qada itu khairuhu wa sarruhu, baik dan buruknya menurut kita, bukan menurut Allah. Yang baik kita terima, yang buruk kita terima. Barang siapa yang tidak syukur, barang siapa yang tidak sabar, barang siapa yang tidak menerima ketetapan, kata Allah, falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya, keluar dari kolong langit Allah dan carilah Tuhan yang serupa denganku, kata Allah.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada lagi tempat yang bisa kita pijak dan kita naung adalah langit Allah. Tidak ada Rabb Tuhan semesta ini yang bisa menjadi tempat pengharapan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan adanya kegiatan ini, insya Allah cita-cita yang tadi sudah terprogram di kepengurusan DKM Masjid Asy-Syifa hakul yakin akan tercapai. Saya sangat mendukung dan mendoakan. Kemudian cita-cita dari warga untuk memajukan potensi yang ada di wilayah Amerta ini pun insya Allah akan tercapai. Asal tadi syaratnya ada pemimpin yang adil, ada ulama, ada orang kaya, dan ada si fakir yang berdoa. Bapak tahu 4 pilar ini yang dipakai konsep dalam berdakwah Rasulullah. Siapa Abu Bakar As-Siddiq, siapa Umar bin Khattab, siapa Utsman bin Affan, siapa Ali bin Abi Thalib. Mulai dari sekarang posisikan diri kita mau jadi siapa, Pak? Ulah segala hayang bari teu kasorang. Kalau kita mampu sebagai Abu Bakar As-Siddiq, silahkan jadi pemimpin yang baik. Kalau kita mampu menjadi Umar bin Khattab yang siap menjadi barisan terdepan siapa saja yang menghina agama, silahkan. Kalau Bapak siap menjadi Utsman bin Affan, semua hartanya diwakafkan untuk kepentingan bangsa dan agama, silahkan. Atau Bapak memilih sebagai Ali bin Abi Thalib, orang yang mempunyai segudang ilmu, artinya banyak ilmu, silahkan. Insya Allah 4 pilar ini menjadi pilar agama dan bangsa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala kehadiran, atas segala perhatian. Sebelum saya tutup, informasi tadi titipan dari Pak RW, insya Allah Karang Taruna RW 17 mohon izin untuk warga Prima Amerta di halaman depan kantor pemasaran Prima Amerta KSS itu ada kegiatan nanti malam besok Pak RW jam 8 sampai jam 10 layar tancap. Sore sebelum mulai layar tancap, anak-anak kukurilingan kalembur pakai toa. Pak Sekdes mohon izin kalau seandainya ya naon ya layar tancap Pak. Ini adalah nyawang karena mangsa tukang napak tilas. Dulu kalau ada layar tancap di sore yang itu ada bioskop namanya Lugina sama Primer Pak. Jadi kalau ada penayangan film besoknya, sebelumnya itu kuriling karena tawa, saksikanlah. Ini luar biasa Pak. Judul filmnya adalah Bumi Manusia. Sebelum mulai film ada dialog interaktif agama dan budaya. Saya mengisi di agama dialognya, kemudian ada seniman Sunda dari ISBI, Pun Adi, beliau YouTuber oge Pak. Nama channelnya Suatu Ketika, silakan bisa dilihat. Itu beliau mahasiswa ISMI, sudah selesai dan aktif sekarang di Karang Taruna. Insya Allah Pak, kita bisa sinergi warga Amerta dan warga Simpang Baru atau RW 17. Demikian akhirul kalam, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.